Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah taala. Di antara sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga, entah yang keberapa ini. Kalau lihat di tema bagian ke-8 adalah at-taqwa wa husnul khuluq. Adalah takwa dan akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad rahimahumullah, yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ada dalam Riyadhus Shalihin. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Faqala at-taqwa wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Faqala al-fammu wal faraj. Al-fammu wal faraj. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau menjawab takwa dan akhlak yang baik. Dan Rasulullah SAW ditanya tentang sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka beliau menjawab mulut dan kemaluan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga dan sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ini keterangan yang komplit. Sebab di akhirat kelak hanya dua tempat, surga tempat kebahagiaan dan neraka tempat kesengsaraan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang kedua-duanya serta sebab-sebabnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Apa itu takwa? At-taqwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan. Apa itu husnul khuluq? Berkata Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala tentang husnul khuluq, badlun nada wa kafful adha wa talafatul wajhi. Akhlak yang mulia adalah badlun nada, memberikan kebaikan kepada orang lain. Wa kafful adha,
dan menjaga diri, menghalangi diri dari menyakiti orang lain. Wa talaqatul wajhi, dan wajah yang ceria, yang tersenyum kepada orang lain. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa dua perkara ini, yaitu takwa dan husnul khuluq, adalah sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Tentang takwa ini sudah sering dibahas. Bahkan pembahasan sebelumnya itu berbicara tentang takwa. Apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan, demikian juga dengan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Apa yang kita mampu dari perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan, maka kita laksanakan semampunya, yang wajibnya, yang sunnahnya. Dan apa saja yang Allah Ta'ala larang, juga Rasulullah SAW larang, maka kita tinggalkan. Termasuk husnul khuluq, itu juga merupakan bagian dari ketakwaan. Karena husnul khuluq ada yang berkaitan dengan perintah, ada juga yang berkaitan dengan larangan. Nah, maka ketakwaan ini merupakan sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kemudian sebab yang kedua dalam hadis ini adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik antara kita dengan sesama kita, antara kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah badlun nada. Tentang rincian husnul khuluq, yang pertama adalah badlun nada. Kita berbuat kebaikan kepada sesama, ya. Baik kebaikan secara ilmu, kebaikan secara harta, kebaikan secara tenaga, kebaikan secara pikiran, kebaikan apa saja yang itu bisa kita berikan kepada orang lain, maka berikan kepada orang lain. Baik orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Maka kita berikan kebaikan tersebut kepada mereka. Baik itu kepada manusia maupun kepada binatang atau kepada tumbuhan. Pokoknya kebaikan yang itu Allah telah mendatangkan manfaat dari kebaikan tersebut, kita lakukan kepada sesama makhluk. Rasulullah SAW menceritakan tentang wanita pezina, wanita yang banyak dosa, karena dia suka berzina. Suatu ketika dia melihat anjing yang kehausan, kemudian dia lepaskan sandalnya, dia ambil air dari sumur, lalu dia sodorkan air tersebut kepada anjing, sehingga anjing tersebut bisa minum, anjing tersebut bisa terjaga kehidupannya. Ini dua perumpamaan tentang kondisi yang buruk tapi menghasilkan kebaikan. Wanita ini pezina, anjing ini adalah seburuk-buruk binatang, senajis-najis binatang. Jilatannya disucikan dengan cara dicuci 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah, beda dengan najis yang lain. Tetapi dengan kebaikan ini Rasulullah SAW menyebutkan
wanita tersebut masuk surga. Andaikan itu dilakukan oleh manusia yang banyak dosa dan dilakukan kepada seburuk-buruk binatang, bisa menyebabkan masuk surga gara-gara memberikan kebaikan. Maka bagaimana kalau seandainya kebaikan tersebut dilakukan oleh orang yang zahirnya tidak sering melakukan dosa, kemudian itu kebaikan diberikan kepada makhluk yang mulia, yaitu manusia, saudaranya sama muslim, maka tentu lebih besar lagi akibatnya. Kita memberikan apa yang bermanfaat kepada orang lain, memberikan apa yang itu dibutuhkan oleh orang lain, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pikiran, dengan harta. Kemudian rincian yang kedua dari akhlak yang mulia ini adalah wakaful adzan, menjaga diri kita dari melakukan gangguan atau menyakiti orang lain. Ya. Apa saja yang itu akan menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, maka kita tahan diri kita. Kalau tadi apa yang kita lakukan, kalau ini apa yang kita tahan, apa yang kita tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu atau menyakiti tetangganya. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim adalah apabila orang-orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Jadi dia jaga tangannya, dia jaga lisannya supaya tidak menyakiti orang lain. Nah, itulah orang muslim. Ya, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, ini sebab yang bisa menghalangi kita dari masuk surga. Rasulullah SAW menyampaikan berita kepada kita, ya, tentang seseorang yang mengurung seekor kucing, tidak diberi makan, juga tidak dibebaskan untuk mencari makan sendiri. Maka dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Ini perumpamaan yang rendah untuk memberitakan tentang yang lebih daripada itu. Sebab yang disakiti dalam berita ini hanyalah seekor kucing. Tapi gara-gara dia menyakiti kucing tersebut, tidak memberi makan, juga tidak melepaskan dia untuk cari makan sendiri, dia masuk neraka. Apalagi kalau itu dilakukan kepada makhluk yang lebih mulia daripada kucing, yaitu manusia. Kita menyakitinya, kita mengganggunya, menyakiti atau mengganggu aktivitasnya, menyakiti atau mengganggu usahanya, menyakiti atau mengganggu kebebasannya, menyakiti atau mengganggu perasaannya, hatinya, suasananya. Maka supaya kita bisa masuk ke dalam surga, kita tinggalkan segala bentuk gangguan yang mengganggu dan menyakiti sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking kita dilarang dari menyakiti sesama makhluk, menimbulkan kesedihan pada orang lain, Rasulullah SAW melarang untuk menjual seekor binatang dipisahkan dari anaknya yang masih
menyusu kepadanya. Rasulullah larang itu. Ada seekor binatang induk yang masih menyusui anaknya, lalu dijual induknya, anaknya dibiarkan, dipisahkan. Kalau mau dijual, jual semuanya dengan. Kenapa? Karena itu menyakitinya. Sama seperti manusia, seorang ibu yang punya anak masih disusui lalu dipisahkan. Ibunya bersedih hati, anaknya juga bersedih hati. Karena dua-duanya masih ada ketergantungan hubungan. Maka memisahkan antara keduanya menyakiti. Jangankan itu pada manusia, pada binatang pun Rasulullah SAW melarang untuk memisahkan antara keduanya. Ini menyakitinya. Maka itu kita tinggalkan. Ini termasuk husnul khuluq, akhlak yang mulia, dan ini merupakan sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kemudian yang ketiga dari husnul khuluq ini adalah talaqatul wajh. Adalah wajah yang ceria, wajah yang tersenyum kepada orang lain. Kita menampakkan wajah yang ceria, wajah yang tersenyum pada orang lain, itu sedekah. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka bihi shadaqah. Kamu tersenyum di hadapan orang lain, itu menjadi sedekah bagimu. Itu sedekah. Sedekah tidak selamanya dengan bentuk harta. Ternyata dengan tersenyum di hadapan orang lain, tentu tersenyum pada tempatnya. Kalau tersenyum yang kemudian menyinggung orang lain, ya itu tidak pas. Tersenyum di hadapan orang lain ternyata itu merupakan sedekah. Bahkan itu termasuk kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa wajha akhika walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun bentuk kebaikan tersebut adalah ketika kamu bertemu saudaramu, kamu nampakkan kepadanya wajah yang tersenyum. Ya. Dan wajah yang tersenyum ini akan memberikan efek yang sangat baik kepada saudara kita. Ya, mungkin ada orang yang sedang sedih, dengan kita tersenyum kepadanya, itu meringankan sebagian bebannya. Ada orang yang suudzon kepada kita, berburuk sangka kepada kita, dan kita tersenyum kepadanya, dia nyangkanya kita musuhinya, dia nyangkanya kita ngambek kepadanya. Dengan tersenyum kepadanya, maka hilanglah sikap-sikap buruk saudara kita kepada kita. Nah, ini rincian dari husnul khuluq, akhlak yang mulia. Itu disederhanakan oleh Imam Abdul Mubarak dalam 3 hal tadi. Dan Masya Allah, ya, tentang akhlak yang mulia ini, perannya sebagai sebab yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga, banyak sekali keterangannya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat di dalam timbangan kebaikan melebihi dari akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, inna akrabakum manzilatan minni yaumal qiyamati ahasinukum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat di antara kalian kedudukannya kepadaku pada hari kiamat nanti, itu di surga, adalah orang yang paling
baik di antara kalian akhlak. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling mulia akhlak. Maka umatnya yang paling bagus akhlaknya, ini cocok dengan karakter Nabi SAW, sehingga di surganya nanti dia paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu mutammiman limakarimil akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini tentang bagian pertama dari hadis tadi, sebab-sebab yang memasukkan manusia ke dalam surga. Sebab yang paling banyak adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Kemudian bagian yang kedua dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-famu, yaitu mulut. Maksudnya adalah al-lisan, lidah. Ya. Kenapa lidah ini menjadi sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Karena lidah ini paling banyak dosanya dan paling gampang melakukan dosa. Orang tidak bersusah-susah, tidak banyak beban ketika melakukan dosa lisan. Nah, orang menggibah, orang mencaci, orang memaki, gak perlu banyak keluar energi, gak perlu banyak biaya, dan gak perlu banyak berpikir. Dengan mudahnya dilakukan itu dengan lisannya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, wahal yakubun nasa fi jahannama ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah menjerumuskan manusia ke dalam jahanam dalam keadaan mereka tersungkur di atas hidung-hidung mereka, kecuali itu merupakan akibat dari perbuatan lisan mereka. Ya, bahkan Rasulullah SAW merasa terkejut ketika diperlihatkan kepada beliau neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak. Apakah mereka meninggalkan sholat? Tidak. Apakah mereka meninggalkan saum Ramadan? Tidak. Ternyata sebabnya hunna yakfurnal ashir. Karena wanita-wanita tersebut sangat gampang sekali mengkufuri kebaikan suami. Kebaikan suami yang begitu banyak, hanya dengan sebab kesalahan sedikit, kesalahan kecil, maka dia mengingkari kebaikan-kebaikan tersebut. Dan itu sangat mudah dilakukan oleh wanita dengan lisannya. Dia memarahi suaminya, dia mencaci suaminya, dia mengata-ngatai suaminya, seolah-olah suaminya tidak memiliki kebaikan. Ini berkaitan dengan lisan diantaranya. Sangat mudah dosa yang dilakukan oleh lisan ini. Makanya dosa lisan ini merupakan dosa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kemudian sebab yang kedua yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka dalam hadis ini adalah al-farju, kemaluan. Dan apa yang berkaitan dengannya. Yang dimaksud dengan al-farj di sini adalah az-zina.
berzina dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya, berzina termasuk sebab yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dan di antara yang menjadi sebab zina ini merupakan sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah apa yang berkaitan dengannya. Ya, walaupun kejadian orang berzina, kemaluan dengan kemaluan itu banyak, baik laki-laki dengan perempuan, ya, berhubungan dalam keadaan haram, maupun laki-laki dengan sejenis yang disebut dengan liwat, maupun perempuan dengan sejenis yang disebut dengan sihak. Nah, itu termasuk jenis-jenisnya. Pun hal-hal yang berkaitan dengan, sehingga Nabi SAW menyebutkan bahwa mata kita itu berzina, lisan kita berzina, kemudian tangan kita berzina, kaki kita juga berzina. Jadi semua anggota tubuh kita ini memiliki potensi untuk zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah mendekati kepada zina. Karena setiap anggota tubuh kita memiliki potensi mendekati zina. Mendekatkan diri kita kepada zina. Jadi zina ini termasuk hal yang paling gampang orang melakukannya. Walaupun yang paling gampang dan menyekolahkan orang adalah hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada zina tersebut. Yang kemudian dilakukanlah zina-zina yang menjadi pengantarnya dari anggota tubuh itu, kemudian dipraktekkanlah dengan kemaluannya. Waliyadzubillah. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sebab-sebab yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga dan sebab-sebab yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dan kalau kita perhatikan memang di masa sekarang ini, ya, dua perkara terakhir ini perkara yang sangat banyak dan mudah kita menyaksikannya, terutama di media sosial. Ya, Indonesia ini katanya termasuk negara yang paling ditakuti apanya? Komentarnya, netizennya. Nah, itu apa yang dilakukan oleh netizen dalam komentar-komentar? Nah, itu kan dosa-dosa lisan. Walaupun itu diterjemahkan dalam bentuk ketikan tulisan. Itu ditakuti dengan. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang orang ini memiliki keburukan. Kemudian orang tersebut datang menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah menerimanya dengan baik, berbicara dengannya dengan baik, sampai orang ini pulang. Ya. Aisyah kaget, gimana tadi Rasulullah SAW menceritakan tentang keburukan seseorang, kemudian ketika orang yang buruk ini datang, tapi Rasulullah SAW apa? Malah berkata-kata baik, bersikap baik kepadanya. Aisyah bertanya, kenapa ya Rasul kok begitu? Kata Rasulullah apa? Seburuk-buruk manusia adalah orang yang dijauhi karena takut akan keburukan lisan. Kalau ada orang menjaga jarak dari kita, ada orang merasa takut dari kita, karena keburukan lisan kita, kita ini seburuk-buruk orang. Orang itu nggak mau menyapa kita, orang nggak mau datang ke rumah kita, orang nggak tahu, orang nggak mau mendekati kita. Kenapa? Takut dengan kata-kata kita, menyinggungnya, menyakiti perasaannya dan seterusnya. Itu seburuk-buruk
orang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada sebab-sebab yang memasukkan kita ke dalam surga dan menjaga diri kita dari sebab-sebab yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.